Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiatnya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang sedang sakit segera sembuh ya, yang belum mendapat momongan segera mendapat momongan, sering mandi air hujan sama suami istri. Jadi biar cepat dapat momongan teman-teman. Eh, Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Nyamuknya teman-teman. eh, Masih dalam cerita yang sama. Kali ini saya akan menceritakan kejadian ke Gunung Lawu. Jadi ke Gunung Lawu ini kali ini ceritanya ada bahagianya, ada sedihnya. Jadi saya sebelum cerita udah ketawa dulu. Kalau beberapa hari yang lalu kan saya ke Gunung Lawu, teman-teman. Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, kalau perjalanan normal dari Cemoro Kandang ini kan kalau kita jalan terus ya paling paling lama itu kan 10 jam itu udah sampai di puncak ya teman-teman. Cuman tujuan kita itu nggak puncaknya. Ada beberapa temen yang mau ke puncak, tapi tujuan saya ke situ tuh cuma memakan di tempatnya Mbok Iem. Ya memang sedikit-sedikit agak kurang waras. Nah itu kan teman-teman, kita berangkat tuh pagi banget, jam setengah 8 tuh kita udah mulai. Setelah kita registrasi ya kan bayar 20.000 kalau ke Cemoro Kandang, lewat Cemoro Kandang tuh kita naik. Terus setelah naik itu teman-teman, dari pos 1, dari base camp ke pos 1 itu kan paling jalannya sekitar 1 jaman ya, 1 jaman jalannya juga lumayan enak, itu masih belum terjadi apa-apa. Terus dari pos 1 ke pos 2 itu hampir 1,5 jam karena kita sering bercanda. Nah terus yang dari pos 2 nih teman-teman mau ke pos 3 ini kan memang agak lama ya teman-teman, agak lama jaraknya memang. Kita kan harus melewati pos bayangan dulu ya. Pos bayangan itu ya sekitar hampir 2 jaman lah. Nah di sini nih masalah mulai muncul di sini teman-teman. Kan karena pagi nih teman-teman, karena pagi saya maulah berjalan paling belakang. Saya bilang gini, udahlah orang terang benderang ini takut apa sih kan gitu teman-teman. Terus udah gitu kata teman saya, yakin? Iyalah yakin, saya paling belakang aja lah. Ntar gantian kalau saya capek itu nanti saya di tengah, karena saya biasanya ada di tengah teman-teman. Udah di tengah. Terus setelah itu berjalan nih teman-teman. Kalau dari pos 2 ke pos 3 kan memang jalannya itu kan agak ketutup ranting-ranting gitu loh teman-teman. Jalan setapanya itu agak ketutup. Nah, saya di situ tuh saya mulai merasa kayak ada yang noel gitu loh teman-teman. Saya diem nggak ada, maksudnya saya nggak bereaksi apa-apa karena saya berada di paling belakang. Terus saya terus tetap jalan, cuma saya bilang sama teman saya, tungguin lo, jangan jauh-jauh caranya. Terus teman saya tuh bilang gini, iya tenang, siapa sih saya ninggal ke kan gitu. Terus ya tungguin kan, badan saya udah gede gini kan, ngos-ngosan teman-teman, ngos-ngosan udah kayak mau putus itu nafas. Duh. Terus nah setelah dari mau sampai di pos bayangan ini, saya tuh kayak ini ada yang narik teman-teman. Teman saya tuh narik kan, kayak ada yang narik gitu. Terus saya tuh teriak-teriak, wah tolong kayak gitu, tolong aku digeret tuh gitu, tolong.
Terus saya itu nggak lihat ke belakang, saya tuh takut kalau ngeliat ke belakang tuh teman-teman, ntar dulu ya, dan saya tuh kan tolong gitu. Terus teman saya tuh gini, ngapa kata, aku lari narik kata, saya tuh dulu narik kata gitu. Terus saya tuh ketawa, Allah Akbar tuh, dek kata gitu. Terus tolongin malah lagi ketawain, oh kayak sobat nggak bisa gerak. Nah, coba kamu nengok ke belakang gitu. Terus ketika saya nengok ke belakang teman-teman, ternyata apa? Tas saya tuh nyedel kesangkut ke itu, ke ranting pohon. Terus temen-temen tuh kan pada ketawa ngakak. Pada ketawa ngakak kan temen-temen. Terus walah, ternyata itu Mbah yang punya Gunung Lawu yang dinaungin sama mbahnya masih takut juga katanya gitu. Sembarangan dia takut lah, saya bilang gitu. Akhirnya saya tuh bilang gini, enggak, saya nggak mau di belakang lagi, saya mau di tengah. Ibu kita itu saya gantian jalan di tengah, di sepanjang jalan saya tuh diledekin sama teman-teman saya tuh, teman-teman diledekin. Terus ada yang bilang gini, lawang demitnya lawe lo, pas wedi karo demitnya lawe lo udah takut sama kamu no. Terus oh ya soalnya mukamu tuh sangar gitu. Terus udah gitu kan perjalanan kan sampai ke pos 3 teman-teman. Nah dari pos 3 ke pos 4 ini kan kita memang nggak istirahat di situ, kita nggak istirahat, lanjut pikirannya nanti di pos 4 aja lah gitu loh teman-teman. Istirahatnya di pos 4 aja sekalian buka tenda atau di shelter kan gitu. Akhirnya itu pas mau ke pos 4 itu kan banyak batu ya kan teman-teman, di sebelah kanan ini kan banyak batu-batu besar itu loh, yang di sepanjang jalur itu kan ada batu. Saya tuh melihat itu di situ tuh ada cewek pakai pakaian sweater gitu. Terus dia tuh senyum sama saya, cuman saya nggak ini teman-teman, mikirnya alah, siang hari siapa sih, saya bilang gitu kan, siang hari siapa sih, nggak ada apa-apa kan gitu. Saya kan lewatin tuh teman, lewatin. Nah mbaknya itu nyenggol tangan saya, nyenggol. Cuman kan dia tadinya nunduk gitu. Pas saya lihat itu mukanya pucat teman-teman. Jadi pucatnya tuh kayak orang masuk angin gitu loh. Pucat. Terus akhirnya saya bilang lah ke teman saya, Mas, tadi ada cewek enggak? Lihat enggak? Enggak, kita enggak lihat, mungkin kamu aja yang lihat. Karena teman-teman saya kan tahu kalau saya memang bisa enggak gitu kan teman. Enggak ada. Oh ya Mas, enggak ada ya. Berarti aku tok ya yang lihat. Iya. Terus akhirnya sampailah kita di pos 4 teman-teman. Di pos 4 itu kan memang luas banget ya, luas banget. Tanah lapangnya luas, terus ada shelter juga. Nah teman saya ini gini, mau gaya tenda, bikin tenda apa itu apa namanya, di shelter aja, atau nggak usah buka tenda, kita masak di sini gitu. Kita makan dulu gitu. Terus kata saya terserah maunya gimana, saya bilang gitu. Oh ya udah kita nggak usah buka tenda aja ya kata. Oh ya, ya udah kalau gitu. Nah di situ bukalah perbekalan teman-teman, perbekalan ada sosis, ada mie. Kita masak mie dulu lah, masak mie karena juga udah mau jam 11 ya. Jam 11 itu ada mie, ada apa-apa, kita di situ makan dulu, makan terus setelah kita makan, ini teman saya ini bilang,
Dek lah kamu mau di sini apa mau ke atas ke Mbok Yem gitu. Enggak mas, saya mau ikut, dia bilang gitu. Benar kamu mau ikut? Iya. Setelah itu teman saya itu bilang, ya kalau mau ikut ya ayo nanti turun kita sama-sama lah Cemoro Sewu aja. Oh ya wes ayo gitu. Kita di situ nggak lama teman ya, setengah jam lah kita di situ makan. Setelah makan kita beresin. Saya tuh ngeliat mbaknya itu tadi teman-teman. Saya ngeliat mbaknya itu kayak dia itu pengen ngomong, cuman nggak bisa ngomong. Saya juga nggak bisa komunikasi sama dia, nggak tahu kenapa. Kok waktu itu saya nggak bisa ngomong, cuman dia itu kayak ngikutin saya gitu. Kalau wajahnya bukan Mbak Gati, saya itu bukan. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Badannya itu agak kecil, pakai sweater warna coklat, terus pakai jilbab, dia ada jilbabnya. Saya nggak tahu itu siapa. Terus tapi mukanya ini pucet gitu teman-teman, pucet. Jadi jilbabnya tuh dia nggak dipakai, jilbabnya tuh dikalungin di leher gitu. Terus rambutnya agak panjang. Terus saya bilang ke teman saya, Mas, itu Mbak itu masih di sini loh. Ya gini aja lah dek, minta sama yang lawu, jangan suruh ngikutin, karena apa? Alam kita sudah beda loh. Tapi saya nggak bisa komunikasi loh mas, saya bilang itu. Terus ya udah biarin aja, alamnya kita udah sendiri-sendiri, pokoknya kita ke atas. Nah akhirnya kita ke atas teman-teman, sampai di atas, sampai di pos 5, terus ke Mbok Yem itu teman saya yang 3 itu naik ke atas karena mau foto-foto di atas. Nah sedangkan kita berlima ini kita nggak mau naik lah gitulah. Tuh di tempat Mbok Yem lagi itu saya ketemu nih sama cewek ini lagi, ketemu. Cuma saya tuh nggak bisa ngobrol. Saya tuh anehnya kenapa saya nggak bisa ngajak dia ngobrol, tuh saya nggak bisa. Terus saya hanya diam, saya hanya bisa kalau kamu ingin memberitahu saya siapa dirimu, dan di mana rumahmu, dan apa yang bisa saya bantu, kamu bisa sampaikan ke saya. Terus apa? Kayak ada angin itu teman-teman, ada angin itu ini, jadi kayak mbaknya kedorong seret gitu, terus hilang. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tanya sama yang lain, saya nggak meditasi di situ karena saya memang tujuannya nggak itu, karena saya mikirin anak saya kan ada di bawah gitu loh teman-teman. Jadi setengah satu itu selesai makan segala macem, dan setengah 2 kita turun via Cemoro Sewu. Nah yang jadi pertanyaan saya teman-teman, itu tuh mbaknya ini siapa? Sampai sekarang tuh saya nggak tahu, dan saya nggak mau mencari tahu. Karena apa? Karena kalau yang lalu nggak paring dawuh, nggak nyuruh saya untuk ini beda sama kasusnya Alfi, itu beda. Kalau kasusnya Alfi, ketika saya naik gunung itu, saya kan ketemu Alfi itu, dia ini langsung nyamperin, dan saya lihat itu mukanya beda. Kalau saya yakin mbaknya ini udah meninggal, saya yakin benar mbaknya ini sudah meninggal. Mungkin meninggal di gunung itu atau apa, saya enggak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Cuman kayak dia itu ada ganjalan gitu loh teman-teman, ada ganjalan yang ingin disampaikan ke saya. Cuman saya nggak bisa komunikasi ke dia. Sampai sekarang saya tuh nyeselnya gini, kok waktu itu saya nggak meditasi ya, kok saya nggak minta sama yang lalu menunjukkan siapa sebenarnya dia gitu. Sedangkan saya kan mikirnya gimana caranya, harus saya segera turun lagi. Anak saya, karena anak saya ada di bawah, kemana-mana saya bawa anak saya teman-teman. Saya nggak pernah ninggalin, saya misalnya pergi
kemana anak saya ditinggal nggak pernah. Saya selalu berdua sama anak saya bawa. Nah, setelah itu hampir jam 7-an, jam 7 tuh kita baru sampai ke bawah. Saya tuh bilang sama teman saya, kok aku gelo ya mas, saya bilang gitu. Lo gelo ngapain? Aku tuh gelo kok tadi nggak tak tanyain ya. Terus emaknya bilang, udahlah nggak usah. Udah, sekarang kamu nggak boleh terlalu banyak ngurusin hal begitu. Karena apa? Karena kamu harus ngurusin anakmu, iya, keduanya kamu juga nggak bakalan sering-sering bisa naik ke laut. Orang kamu aja menapas segitu aja udah kayak mau koet. Terus, iya, aduh ini harus diet nih, saya bilang gitu. Terus dipikirin itu teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu siapakah wanita itu. Pokoknya ciri-cirinya badannya kecil, tinggi, pakai jilbab warna kayak punya saya ini, cuman kayak segi 4, dia rambutnya agak panjang. Mungkin teman-teman tahu, terus bisa ngasih tahu saya lewat komen. Nanti kalau misalnya saya tahu namanya, nanti bisa kita doakan sama-sama agar korinnya ini tenang gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk akhir kata hanya itu cerita yang bisa saya sampaikan. Ada teman-teman yang minta durasinya panjang gitu ceritanya. Saya tuh nggak bisa cerita, saya tuh nggak bisa. Ya pokoknya saya ingin berbagi cerita ya seperti ini gitu loh teman-teman ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, mohon maaf banget, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.